Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran pada data tunggal. Materi matematika umum kelas 12. Seperti apa materinya? Kita lihat. Jadi ini dia. Ukuran penyebaran pada data tunggal. Ada simpangan rata-rata, ada ragam atau varians, kemudian ada simpangan baku atau deviasi standar, atau sering dibalik dengan standar deviasi. Gitu ya. Ini rumusnya masing-masing, ya, simpangan rata-rata, ini rumusnya, kemudian ini ragam. Nah, untuk yang simpangan rata-rata sama ragam, ini sebenarnya mirip, ya, cuma bedanya di mana? Kalau simpangan rata-rata, itu dia menggunakan tanda mutlak, XI dikurangi X bar, ya. Tapi kalau ragam atau varians itu dia dikuadratkan, XI dikurangi X bar pangkat 2, gitu ya. Nah, sedangkan untuk simpangan baku itu kita peroleh dari nilai ragam atau varians. Jika sudah ketemu nilai ragam, ya, maka nilai dari simpangan baku tinggal kita tarik akar kuadratnya, seperti itu, ya. Di mana N itu adalah banyak data, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lihat ke contoh soal, ya. Di sini diketahui ada sebuah data 43465. Tentukan simpangan rata-rata, ragam atau varians sama simpangan baku. Nah, langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai yang terbesar, ya. Di sini setelah kita urutkan menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 6. Gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan, ya. Ini tadi data yang sudah kita urutkan, ya. Kemudian kita jawab yang pertama dulu nih, simpangan rata-rata. Tadi sudah kita lihat bahwa rumus dari simpangan rata-rata itu adalah yang ini. Sigma I dari 1 sampai N, Fi dikali mutlak Xi min X bar dibagi N. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, di sini kita harus butuh nilai dari rata-rata, ya. Maka kita harus cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata di SMP juga pernah kan? Nah, kita cari dulu X barnya, ya. X bar itu kan jumlah data dibagi banyak data. Di sini datanya jumlahnya 3 ditambah 4, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 6. Dibagi, banyak datanya ada berapa? Ada 6. Gitu ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, tinggal kita hitung saja. Ini jika dijumlahkan menjadi 27 dibagi 6. Maka ketemulah rata-ratanya itu adalah 4,5. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, setelah ketemu rata-rata, barulah kita masuk ke rumus yang ini, ya. SR. Sigma, yang namanya sigma itu kan penjumlahan, ya. Tinggal kita lihat saja. Fi ini menunjukkan banyak data yang kembar, ya. Contohnya 4 sama 5, gitu ya. Nah, jika dia tidak kembar, maka 1 saja nilainya. Coba langsung kita terapkan. Yang pertama di sini ada 3 datanya, gitu ya. Maka berdasar rumusnya kan mutlak Xi min X bar. Xi itu adalah datanya ini. Sehingga 3 dikurangi 4,5. Nah, jadi seperti itu. 3 dikurangi 4,5 mutlak, gitu ya. Di sini tidak ditulis. Kenapa? Karena 3-nya cuma 1. Sebenarnya ada 1 di sini, ya. Tapi tidak perlu kita tulis. Ditambah. Nah, sekarang datanya yang 4. Kan ada 2 banyaknya. Sehingga 2 dikali mutlak 4 dikurangi 4,5. Rata-ratanya 4,5, gitu kan? Kemudian 5. 5 itu ada 2 banyaknya. Kita lanjutkan ke bawah, ya. Tidak cukup. 2 dikali mutlak 5 dikurangi 4,5. Ditambahkan yang terakhir 6.
mutlak dari 6 dikurangi 4,5 gitu ya. Baru terakhir dibagi 6 dibagi n itu banyak data gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang ini. 3 dikurangi 4,5 itu kan negatif 1,5. Negatif 1,5 gitu ya. Ditambah 2 kali mutlak negatif 0,5. Negatif 0,5. Ditambah 2 kali, ini 5 dikurangi 4,5 kan 0,5 ya, mutlak 0,5 ditambah mutlak dari 6 dikurangi 4,5 itu adalah 1,5 dibagi 6. Oke, dibagi 6 sudah. Nah, karena ini adalah tanda mutlak itu kan hasilnya tidak boleh negatif, maka yang tadinya negatif ini berubah jadi positif 1,5 ditambah 2 kali 0,5. Ini kan sudah jadi positif nih. 2 kali 0,5 itu kan 1 ya, sama juga 2 kali 0,5 1 ditambah mutlak 1,5 itu tetap positif ya, 1,5 dibagi 6. Nah, oke, kita lanjutkan di sini saja, kayaknya cukup. Ini tinggal dijumlahkan nih. 3 ini 3 4 5. Oh, 5 dibagi 6. Ya. Tinggal kita hitung. 5 dibagi 6. 0,8333. Nah, mendekati 0,83. Nah, jadi seperti itu. Ya. 0,83. Ini adalah nilai dari simpangan rata-ratanya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua adalah ragam atau varians. Ini rumusnya sudah ada ya. Bedanya cuma di sini saja. Kalau tadi simpangan rata-rata itu tanda mutlak, kalau yang ragam itu menggunakan kuadrat ya, dikuadratkan. Tadi X barnya sudah kita temukan ya. X barnya tadi sudah kita temukan adalah 4,5 gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari nilainya. X kuadrat 3 cuma 1, berarti langsung saja 3 dikurangi 4,5 pangkat 2 ditambah 4 nya ada 2 banyak, berarti 2 kali 4 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah, nggak cukup nih di bawah ya, tambah 2 kali 5 dikurangi 4,5 pangkat 2, terakhir ada 6 ditambah 6 dikurang 4,5 pangkat 2 dibagi n nya itu ada 6. Nah, sama dengan yang tadi. Oke, setelah kita hitung ini kan min 1,5 ya, jadinya ini min 1,5 pangkat 2 ditambah ditambah 2 dalam kurung min 0,5 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,5 pangkat 2 itu ya, ditambah 6 dikurang 4,5 itu 1,5 pangkat 2 dibagi 6 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Min 1,5 pangkat 2 itu kan pasti jadi positif ya, pasti jadi positif, yaitu 2,25 ditambah 2 kali min 0,5 pangkat 2 itu positif 0,25 ditambah 2 kali sama 0,25 juga gitu ya, 0,25 terakhir ditambah 2,25, tidak cukup, tambah 2,25
dibagi n, dibagi 6. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita peroleh di sini. Nah, tinggal dijumlahkan aja berarti kan? Tinggal kita jumlahkan saja. Ini dikali kan 2 kali 0,25 dan juga dikalikan 0,25. Setelah itu baru ditambah semuanya. Nah, setelah kita jumlahkan, maka nanti hasilnya adalah 4,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Nah, sorry 4,5. 4,5-nya itu dari mana? 4,5-nya itu dari sini. Ini ditambah ini. Gitu kan? Ini ditambah ini. Dibagi 6. Dibagi 6. Nah, sehingga ketemulah 5,5 dibagi 6. 5,5 dibagi 6 itu adalah 0,91. Nah, inilah nilai dari ragam atau varians. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian yang C, simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kan akar dari ragam, ya. Tadi ragamnya sudah kita temukan berapa? Tadi nilai ragam itu adalah 0,91, ya, 0,91. Ini dia 0,91. Berarti tinggal kita tarik akar kuadratnya, ya, tinggal kita tarik akar kuadratnya, sehingga simpangan bakunya itu adalah akar dari 0,91, yaitu kira-kira mendekati 0,95. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya, ya, untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam atau varians, sama simpangan baku. Oke, jadi seperti itu, ya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi materi kita tadi, silakan bisa dicoba kerjakan, sama ditanyakan simpangan rata-rata, ragam, sama simpangan baku. Oke, ya. Oke, jadi itu dia video pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.